Prof. Arga. Semakin hari terasa membosankan. Tak ada kegiatan selain makan dan duduk depan televisi. Bahkan posting video harus mikir keras. Yah, takut ketahuan sandiwara ini. Sandiwara kalau aku pura-pura jadi Arga, bukan Argina. Aku tak ingin mendustai diri sendiri. Menjadi Argina terasa menyenangkan. Ada sensasi yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Menjadi idola dan digemari banyak orang. Orang di sini yang menyukai diriku, bukan yang menceramahiku tentang neraka atau kiamat makin dekat. Aduh, aku pusing dibuatnya. Iya, Mama, gak usah melalui rekening, Ma. Ribet ke ATM. Mama kesini aja. Aku langsung bangkit dari rebahan di sofa kala mendengar suara Tia. Ku palingkan ke arah suara. Terlihat Tia duduk di kursi makan sambil bicara di ponsel. Pasti ia menelepon Sarah. Tapi bukan itu yang jadi pusat perhatianku, yaitu soal kata rekening dan ATM. Mungkin Sarah mau mengirimkan uang buat Tia. Wow, ini sangat membuatku bersemangat. Apalagi saat ini uangku makin menipis. Bukan aku tak punya pegangan. Ada rumah yang sudah ku beli, yang ditempati sebelumnya. Tapi rumah itu juga penting. Kalau seandainya tiba-tiba diusir dari sini, ibu pasti tak terima jika aku kembali menjadi Argina. Tia nggak mau ke sana, Ma. Di sini asik. Karena setiap sore dibawa Om Andi jalan-jalan ke minimarket, kadang ke rumah Tante Luna. Bukan gitu, Ma? Iya, Mama. Tia sudah selesai bicara di ponsel, lalu melanjutkan makan yang tertunda. Sepertinya Tia bisa kujadikan sumber keuangan. Sarah menikah dengan Pak Ismail yang kaya raya dan pasti memberi banyak uang jajan ke Tia. Aku mendekati Tia. Makan yang banyak ya, Nak. Biar belajarnya makin pintar. Aku menggusuk kepala Tia. Ini yang namanya bentuk perhatian bapak ke anak. Bukan ini pura-pura, tapi ingin lebih dekat dengan anak semata wayang. Ya, Pak, jawab Tia dengan mulut berisi. Aku mulai duduk di kursi di samping Tia. Ada rasa penasaran tentang kehidupan Sarah di sana. Dulu aku hanya iseng cerita ke Ayang Rudi tentang Sarah selingkuh dengan Pak Ismail. Aku tahu Sarah dapat kerja karena kemampuannya dan juga sudah berteman dekat dengan Amel. Nyatanya ucapanku seperti doa. Sarah beneran menikah dengan Pak Ismail. Syukurlah, karena jika Sarah punya uang banyak, pasti untuk Tia. Papa nggak makan. Udah tadi. Oh iya, kok Tia nggak mau tinggal sama Mama? Kan rumah di sana lebih gede. Pasti ada kolam renangnya juga. Lebih nyaman di sini. Di sana nggak ada teman. Kalau di sini ada nenek dan Om Andi, Pak. Jawab Tia. Sepertinya Tia pintar juga cari alasan yang tidak membuat Sarah terpojokkan. Aku yakin ada masalah di sana hingga Tia memilih tinggal di sini. Kata ibu sih karena mertua Sarah. Hanya saja belum dengar dari Tia secara detail. Tia, ada mamamu datang, kata Andi tiba-tiba. Wah, yang ditunggu cepat juga datangnya. Baru saja bicara di telepon dengan Tia, tapi udah sampai saja di sini. Mungkin tadi bicara sudah dekat sini. Mama datang. Tia tampak senang hingga meninggalkan makanannya dan berlari ke ruang tamu. Habisin dulu makannya, Tia, sahutku. Nanti aja, Pak, jawab Tia sambil berlari. Aku pun menuju ke ruang tamu. Sepertinya
aku punya taktik untuk mendapatkan uang. Ya, dengan minta maaf ke Sarah, atau lebih tepatnya berdamai. Setelah damai, akan ku coba pinjam uang. Ibarat pepatah, mundur selangkah demi maju beribu langkah. Cuci dulu tangannya. Nih, mama bawain donat. Aku bersembunyi di balik dinding dekat ambang pintu. Melihat mereka, terlihat Sarah meletakkan sekotak donat di meja. Wah, sekarang Sarah dandannya terlihat berkelas. Bajunya bagus dan seperti bermerek. Belum lagi tas yang dijinjingnya. Itu kan tas mahal yang aku impikan dari dulu. OMG, tas itu cantik sekali. Jika dipadukan dengan rok mini pink, bisa serasi. Pasti si Nona iri melihatnya. Ups, kenapa aku menghayal tentang tas itu? Waduh, apakah aku rindu saat-saat kumpul bersama Nona dan yang lainnya? Kalau gitu, aku cuci tangan dulu ya, Mah. Aku segera bersembunyi di balik lemari, takut ketahuan menguping, karena Tia mau melewati tempat aku berdiri sekarang. Mungkin ini kesempatanku minta maaf dengan Sarah, mumpung Tia di dalam. Setelah Tia berlalu ke belakang, aku keluar dari persembunyian dengan langkah santai, dengan mimik wajah baik. Namanya juga minta maaf, ya harus kelihatan meyakinkan. Sarah langsung melihatku. Tepatnya, ia agak tersentak. Lah iyalah, aku tiba-tiba muncul memanggilnya. Bukannya menjawab, Sarah malah menatap tak suka. Sebel, apa kabarmu? Aku senang melihatmu baik-baik saja. Aku mulai duduk di kursi yang berhadapan dengannya duduk. Ya, alhamdulillah, jawabnya terlihat dingin. Aku tahu, kamu belum bisa memaafkan aku. Kamu mau apa sih, Mas? Kebiasaan dari dulu, Sarah bicara tak basa-basi, tegas dan seperti seorang preman saja. Padahal tangannya tidak berotot, tapi kok bisa mengajarku dan Ayang Rudi. Membuat teringat saja, kalau ia mengajarku hingga kecebur di kolam. Mana waktu itu baru dandan lagi. Bedak mahalku habis sia-sia deh. Aku tak ingin kita musuhan, karena ada Tia di antara kita. Apa? Loh, kok mata Sarah membulat seakan tak percaya? Aku minta maaf, aku salah dan membuatmu malu. Sungguh, aku menyesal dan kini bisa kamu lihat, aku sudah kembali seperti dulu. Sekarang matanya menyipit penuh selidik. Astaga, kenapa Sarah terlihat cantik kali ini? Aku minta maaf, Sarah. Semua demi putri kita dan rasa menyesalku. Astaga, kenapa aku mendadak gugup? Ada getaran di dada, seperti dulu. Rasa ini mirip kala aku melamarnya. Ups, jangan sampai ada CLBK di hati ini. Kalau aku pikir Sarah bukan wanita yang jahat. Ia setia dan patuh suami. Hanya saja kala itu aku memintanya bekerja demi bisa membantu mencari uang. Ya, gajiku habis buat berpesta dengan Ayang Rudi. Tiba-tiba terdengar suara ponsel. Sepertinya bersumber dari dalam tas Sarah. Sarah membuka tas cantiknya lalu mengeluarkan ponsel dari sana. Tanpa peduli aku masih ingin bicara, ia malah menjawab panggilan ponsel. Halo, Mas? Ya udah. Singkat sekali pembicaraannya di ponsel. Apakah Sarah sedang bermasalah dengan suaminya? Ucapannya terdengar dingin. Tentu aku tahu sikap Sarah, karena kami berumah tangga lebih dari 10 tahun. Saat ia sedih dan marah, bisa aku ketahui. Entah kenapa,
Melihat mata sedih Sarah membuatku ikut sedih. OMG, kenapa mendadak aku rindu memeluknya? Ma, hari Minggu kita jalan-jalan yuk. Aduh, Tia cepat sekali selesai cuci tangan. Kalau begini, aku tak bisa bicara lama dengan Sarah. Ide yang bagus. Atau kita makan di luar sekarang? Gak usah, Ma. Besok Tia ada ulangan sekolah. Baiklah, kalau gitu. Sarah merogoh kembali tasnya. Ini buat jajan seminggu. Ia menyodorkan uang ke Tia. Tak tahu berapa, tapi semuanya lembaran 50.000. Kelihatannya banyak juga. Makasih, Ma. Jawab Tia menerimanya. Nanti paket internetnya Mama isikan. Jangan lupa sholat ya. Sarah bangkit dari duduk. Cepat sekali ia mau pergi. Seperti tak betah saja melihatku. Sarah berpamitan pergi. Untung ibu pergi ke rumah Pak RT mengurus surat-surat nikahnya Andi. Kalau tidak, pasti ada sindiran untuk Sarah. Ya, begitulah ibu. Tak senang langsung berucap pedas. Tapi kalau saja senang, pasti mudah berbagi uang. Hanya saja aku belum dapat cara mendapatkan uang dari ibu. Aku dicuekin. Sarah sama sekali tak tertarik bicara denganku. Padahal sudah minta maaf. Apakah ia sangat terluka hingga menatapku seperti menatap hantu? Oh Sarah, semakin kamu cuek, semakin aku suka. Ups, hampir saja aku lupa kalau kami sudah mantan. Tia masuk ke kamarnya. Aku ikuti dan hanya sampai dekat pintu. Lalu aku mengintip di balik tirai. Tia sedang memasukkan uang ke dalam tas sekolahnya. Dan ini langsung membuatku tersenyum senang. Malam ini aku akan kumpul dengan teman-teman dengan uang itu. Aku duduk kembali di sofa ruang tengah, seolah sibuk dengan ponsel. Untung Andi di kamarnya, hingga tak melihat aku mengintip. Tia, coba jemput nenek. Kok dari tadi belum pulang? Titahku, melihatnya baru keluar dari kamar. Kan lagi ngurusin surat-surat buat Om Andi, Pak. Jawab Tia. Tia bisa beliin Papa obat sakit kepala. Ada di kotak obat, Pak. Bentar, Tia ambilin. Waduh, usahaku gagal lagi. Kalau Tia tak di rumah, aku bisa mengambil uang itu. Nggak usah. Bikinin aja Papa kopi. Pasti caraku berhasil. Lagian, mengambil uang dalam tas tak memakan waktu lama kok. Tia melangkah menuju dapur. Dengan secepatnya kakiku berlari tanpa menimbulkan suara menuju kamar Tia. Kubuka tasnya. Uang yang diberikan Sarah kini sudah berada di tanganku. Wah, lumayan juga. 700.000. Masa sehari jajan anak SMP 100.000? Besar amat. Mentang-mentang berduit, beri jajan anak berlebihan. Dengan uang ini, aku bisa kumpul dengan teman, sekedar duduk saja. Lagian, sakit. Agak mulai sembuh. Untung obatnya berfungsi. Akan tetapi, entah kenapa, kalau aku terasa mau buang air besar, kok malah tidak bisa menahan lama. Hampir saja buang air besar di celana. Apakah ini akibat dari... banyak kok yang seperti aku, tapi aman-aman saja. Bersambung.